Soal yang pertama diambil dari PAS Matematika kelas 8 Kabupaten Pati tahun 2020. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah jarak titik C terhadap sumbu Y adalah titik-titik. Mudah ya, ini sumbu Y, sumbu yang tegak. Kemudian perhatikan titik C, jaraknya berapa satuan, tinggal dihitung. C dari Y 1, 2. Jadi jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah koordinat titik D adalah titik-titik. Ini adalah materi posisi titik terhadap bidang koordinat. Untuk adik-adik yang belum belajar koordinat kartesius, terutama pada materi posisi titik terhadap bidang kartesius, silakan diklik ini tulisan di pojok kanan atas. Di sini saya sediakan video untuk kalian yang bisa dipelajari tentang koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita ke soal. Pertanyaannya tadi adalah koordinat titik D. Jelas? Karena D terletak pada sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0, atau absisnya X-nya sama dengan 0. Kemudian Y-nya dari titik 0,0 turun berapa satuan? 1, 2, 3. Karena turun 3 satuan, maka ordinatnya atau titik Y-nya sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah A 0,-3. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Posisi titik B terhadap titik C adalah titik-titik. Ini titik C sebagai titik acuan. Kita hitung bagaimana posisi titik B terhadap titik C. Ini sebagai acuan. Jadi B jika dilihat dari C, perhatikan dari C ke kiri 1 satuan. Jadi nanti X-nya sama dengan min 1. Kemudian dari sini turun ke B, turunnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Karena turunnya 4 satuan, maka ordinatnya atau Y-nya sama dengan min 4. Jadi jawabannya adalah posisi titik B terhadap titik C adalah min 1, min 4. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah titik A terletak pada titik-titik. Ini ada kata kuadran pada pilihan ganda. Oke, saya terangkan sekalian. Ini ya, kuadran 1 letaknya di pojok kanan atas di sini. Berarti sudutnya antara 0 dan 90. Kemudian kuadran 2 letaknya di sini di kiri atas. Sudutnya antara 90 dan 180. Kemudian kuadran 3 letaknya di sini di kiri bawah. Sudutnya antara 180 dan 270. Kemudian kuadran 4 di sini di kiri
di kanan yang bawah sudutnya antara 270 dan 360. Jadi titik A ini apakah berada pada kuadran? Bukan ya. Jadi titik A ini berada atau terletak pada sumbu X positif. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 4 titik, yaitu A, B, C, dan D yang terletak pada bidang koordinat. Pertanyaannya adalah titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah titik-titik. Kita lihat satu per satu. Titik A terletak pada sumbu X, jadi jaraknya adalah 0. Kemudian titik B ini satu satuan di bawah sumbu X, jadi titik B terhadap sumbu X jaraknya adalah 1. Kemudian titik C 3 satuan di atas sumbu X, 1, 2, 3. Jadi jarak titik C terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kemudian titik D terhadap sumbu X, kita lihat 1, 2, 3. Jadi jarak titik D terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Jelas ya jawabannya? Titik mana yang berjarak sama dengan sumbu X? Yaitu titik C dan titik D. Jaraknya sama-sama 3 satuan. Jawabannya B. Soal selanjutnya, diketahui titik P A, min 4. Titik P berjarak ini 2 satuan di kanan sumbu Y dan berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Nilai A adalah titik-titik. Ini sangat mudah sekali ya. A 2 satuan di kanan sumbu Y. Ya jelas, karena 2 satuan di kanan sumbu Y, maka pasti A-nya adalah positif 2. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya diambil dari PAS Matematika kelas 8 Kabupaten Pati. Garis AB melalui titik A 2,5 dan B 2,5. Agar mudah, kita sediakan bidang kartesius. Kemudian titik A 2,5, di mana di sini ya 2,5. Ini adalah titik A. Kemudian titik B 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Di sini titik B. Kemudian kita tarik garis AB. Ya, ketemu garis AB. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar dari garis AB adalah titik-titik. Yang pertama, garis AB letaknya horizontal. Horizontal adalah mendatar. Jadi salah ya. AB ini vertikal atau tegak lurus. Jadi karena A pernyataannya garis AB letaknya horizontal, berarti bernilai salah. Kemudian yang B, garis AB tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y adalah ini ya, sumbu yang tegak. Jadi sumbu Y dengan garis AB harusnya sejajar. Karena pernyataan pada B adalah tegak lurus, maka pernyataan B bernilai salah. Kemudian yang C, garis AB melalui titik-titik yang berkoordinat X sama. Kita lihat, misalnya sini titiknya 2,0. Kemudian di sini berarti 2,1.
Di sini 2,2. Jelas ya? X selalu bernilai 2. Jadi jawaban yang C bernilai benar. Soal yang terakhir. Trapesium KLMN mempunyai koordinat titik K min 3,3, L 1,3, M 5,-2 dan N min 5,-2. Luas trapesium KLMN adalah titik-titik. Untuk mempermudah, kita sediakan bidang kartesius. Yang pertama, titik K min 3,3. Kita gambar titik K min 3,3. Berarti di sini titik K. Kemudian titik L 1,3. 1,3 di sini titik L. Kemudian titik M 5,-2. Titik M X-nya 5, Y-nya -2. Di sini titik M dan titik N min 5,-2. X-nya -5, Y-nya -2. Berarti di sini titik N min 5,-2. Kita hubungkan agar terbentuk trapesium KL, LM, MN, dan KN. Kemudian kita cari luasnya. Jelas? Luas trapesium, bagaimana rumusnya? Masih ingat? Jumlah sisi yang sejajar, kita hitung berapakah panjang KL. 1, 2, 3, 4. Jelas? KL panjangnya 4 satuan. Kemudian yang bawah MN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti MN 10 satuan dari min 5 ke 5. Kemudian kita cari tingginya dari K ke bawah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggi trapesium sama dengan 5. Tinggal kita masukkan ke rumus. Luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Berarti 4 ditambah 10, kemudian dibagi 2 dikali tingginya sama dengan 5. 4 ditambah 10 berapa? 14 dibagi 2 dikali 5. 14 dibagi 2 mendapat 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi luas trapesium KLMN adalah 35 satuan luas.